sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus menonjol yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau penembakan Duren 3, kasus Kanjuruhan yang tadi disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri. Ini tentunya jadi salah satu peristiwa yang membuat pukulan bagi institusi kami. Oleh karena itu saat ini kami terus mengusut tuntas dan teman-teman juga mengikuti bahwa terkait dengan kasus Duren 3 saat ini semuanya sudah masuk ke persidangan, baik terkait dengan kasus 340 dan 338. 5 orang, saudara FS, PC, RE, KM, dan RR saat ini sedang bersidang dan tentu rekan-rekan ikuti, dan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice ini juga sudah kita sidangkan. Sedangkan yang lain terkait dengan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan salah satu petinggi Polri di Sumbar, saat ini kami telah menetapkan 10 orang tersangka. 5 orang diantaranya anggota Polri dan 5 lagi masyarakat. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan zero tolerance terhadap kasus narkoba. Jadi siapapun, apapun pangkatnya, apabila terlibat, kita proses tegas. Dan ini bagian dari komitmen kami terkait dengan pemberantasan narkoba dan juga kasus-kasus lain. Terkait dengan Kanjuruhan, saat ini kami telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 5 tersangka telah kami limpahkan ke JPU, telah P21. 1 tersangka saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas perkara. Mudah-mudahan ini juga bisa selesai. Kemudian 20 personel saat ini kita proses dengan dugaan kode etik. Ada juga tekanan untuk ini bisa diproses terkait dengan pidana. Dan kami buka ruang untuk itu. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli pidana. Namun demikian terhadap penambahan pasal 340 ataupun 338 itu berdasarkan keterangan para ahli. Menutup tahun 2022, Kapolri minta maaf atas kasus Sambo, Teddy Minahasa, dan Kanjuruhan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait kinerja jajarannya yang dalam sepanjang tahun 2022 masih belum maksimal dan tak sesuai ekspektasi publik. Tentunya kami menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang harus kami perbaiki. Oleh karena itu, saya selaku Kapolri mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kata Sigit pada saat berpidato dalam acara rilis akhir tahun 2022 di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Sigit kemudian menyinggung sejumlah kasus menonjol yang diyakini membuat publik kecewa dengan Korps Bayangkara. Pertama, soal penembakan di Duren 3 yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Sigit berjanji kasus terus diusut dan saat ini proses persidangan bisa dikawal bersama. Kami terus mengusut tuntas terkait kasus Duren 3, sudah masuk semua ke persidangan baik 340 dan 338. 5 orang saat ini sedang bersidang dan 7 orang obstruction of justice sudah kita sidangkan. Jelas pikir. Kedua adalah kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Menurut Sigit, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran narkotika karena sudah menjadi komitmen Polri dalam memberantas narkotika. Ini bagian dari komitmen kami terkait dengan
Namun Sigit menegaskan, tragedi di Kanjuruhan tidak bisa disangkakan dengan pasal 340 dan 338. Menurut dia, pihaknya telah memanggil sejumlah ahli untuk menjawab desakan publik terkait penggunaan pasal tersebut untuk mengadili para terduga pelaku. Terlepas dari itu, Sigit berjanji tragedi serupa tidak akan berulang. Pihaknya tentu akan melakukan mitigasi dengan segala upaya agar apa yang telah terjadi menjadi sebuah catatan bagi kepolisian. Tentunya kami melakukan berbagai macam upaya untuk mitigasi sehingga yang terjadi di Kanjuruhan ini menjadi catatan memprihatinkan bagi kita semua, kata Sigit. Sebagai informasi, pasal 338 dan 340 KUHP adalah pasal-pasal yang mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan pembunuhan. Dua pasal itu merumuskan aspek kesalahan dalam bentuk